Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat kesehatan tanpa adanya kekurangan apapun. Tak lupa pula selawat beriringan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga yang mengucapkannya mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Di sini saya akan beri judul ceramah yaitu sabar dalam Islam. Yang kita ketahui dalam surah Al-Ma'arij ayat 5 yang artinya, maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah dengan sabar. Banyak sekali kaum musyrikin yang menghina, mencaci, menyindir, bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Nabi, tetapi Nabi tetap bersabar dan meminta pertolongan kepada Allah. Apa itu sabar? Sabar berasal dari kata sabaro yasbiru yang artinya menahan. Pengertian sabar secara istilah merupakan sebuah perasaan untuk menahan diri dari berbagai emosional yang buruk yang dapat atau yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar memiliki arti yang sangat luas. Sabar juga sebagai perangai budi yang sangat utama untuk mengontrol tingkah laku atau perbuatan dan perkataan yang dimiliki setiap muslim untuk mempertahankan harkat martabatnya dengan baik. Kita sebagai manusia harus bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi manusia lainnya. Sabar harus dimiliki oleh setiap manusia, terutama umat muslim. Karena ketika manusia diberi nikmat dan cobaan, harus bisa menerima dengan lapang dada dan cukup berdoa kepada Allah. Yang sering kita ketahui bahwa sabar itu biasanya identik dengan marah, benci, dendam, pantang menyerah, dan suka mengeluh kepada sesama manusia. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Yaitu melatih diri untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melatih diri dalam ketaatan untuk menjauhi kemungkaran dan kemaksiatan. Ada kata-kata pepatah yang mengatakan bahwa orang yang kuat dan sabar adalah orang yang mampu menyembunyikan perasaan sedihnya kepada orang lain dan senantiasa mengukir senyuman dengan ikhlas. Dari kata-kata tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa orang yang kuat adalah orang yang dapat mengontrol amarah dengan sabar. Mereka senantiasa menebar senyuman dengan ikhlas. Tidak perlu orang lain tahu bahwa kita memiliki berbagai macam masalah. Cukup bersujud kepada Allah, berdoa, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala isi hati umatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksud ayat di atas
adalah sebagai umat muslim meminta bantuan hanya kepada Allah dalam segala urusan kalian dengan kesabaran, bersabar dari segala macam musibah, serta bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam menjalani ketaatan dan ibadah serta amalan yang mendekatkan kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu agar jiwa lebih tentram dan damai. Maksud ayat di atas adalah sebagai umat muslim meminta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan dengan kesabaran, bersabar dari segala macam musibah, serta bersabar dalam menjauhi larangan-larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sabar dalam menjalani ketaatan dan ibadah serta amalan yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu agar jiwa lebih tentram dan damai sehingga dapat menjauhkan diri dari kemaksiatan. Yang kita harus ketahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bersabar dan dengan pertolongannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar memiliki kedudukan yang sangat mulia di Islam. Oleh karena itu, sebagai umat muslim yang baik, kita dapat mengamalkan sabar dalam segala hal, dalam segala tindak tanduk dalam dunia. Sebagai umat muslim yang beriman, tentu harus mengetahui keutamaan sabar itu apa. Yang pertama, orang yang sabar termasuk golongan orang-orang yang khusyuk. Kedua, setiap orang yang memelihara sabar akan sebagai penolong akhirat nantinya. Ketiga, orang yang sabar memiliki tempat yang khusus di sisinya, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang sabar tentunya memiliki pahala yang sangat besar. Kelima, tentunya mendapatkan pahala tanpa batas seperti orang yang sabar tanpa batas. Dan yang terakhir adalah orang yang sabar tempatnya adalah di surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luar biasanya dari dampak bagi orang-orang yang bersabar dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu, mari kita mulai mengamalkan serta memperbaiki akhlak kita dengan melaksanakan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, sabar ada banyak sekali. Contoh pertamanya yaitu sabar apabila tertimpa musibah. Apabila dalam salah satu keluarga itu ada yang meninggal, maka kita tidak boleh saling menyalahkan, apalagi menyalahkan Allah. Cukup ikhlas, sabar, dan ridho. Yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran. Menahan diri dari perbuatan maksiat seperti berpacaran, melihat aurat yang bukan muhrim, dan menahan diri dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri. Ketiga, sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan ini sering terjadi apabila iman seseorang sedang lemah. Yang biasanya kita sholat tepat waktu dan sholat berjamaah ke masjid, kita jadi malas untuk melaksanakannya. Namun, apabila kita memaksakan diri untuk sholat 5 waktu dengan tepat waktu dan berjamaah di masjid, maka itu disebut sabar dalam ketaatan, karena kita dapat melawan dari godaan setan. Mungkin sampai di sini ceramah saya. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong dimaklumi dan dimaafkan.
walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.